Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita nih akan mengkaji tentang rumah tangga yang terkadang dikorbankan gara-gara profesi, gara-gara karir yang hendak diukir, gara-gara pekerjaan. Karena tema kita bersama para dokter dan yang lainnya, Ana jadi ingat dengan curhatan seorang perempuan. Dia menikah dengan seorang dokter. Dia tinggal di Australia. Orang-orang yang pernah berobat ke suami dia itu selalu memuji suami sebagai dokter yang baik, dokter yang teladan, yang santun. Bahkan selalu mengingatkan istrinya agar bersyukur kepada Allah karena mendapatkan suami yang baik hati. Sepertinya ada di antara mereka yang belum menikah berharap menjadi istri dokter tersebut. Atau yang sudah menikah ingin anaknya mendapatkan suami seperti dokter itu. Adapun sang istri, dia berharap menjadi pasien itu dokter. Karena dia merasakan apa yang tidak dirasakan oleh para pasien. Ada apa sebenarnya? Sejatinya seorang yang berprofesi sebagai dokter, ini kita bicara oknum tentunya. Nggak semua dokter kayak gitu. Banyak dokter-dokter yang Masya Allah bersama pasiennya baik, bersama keluarganya juga baik. Seorang yang berprofesi sebagai dokter, dia telah belajar banyak bagaimana mengobati pasien. Bagaimana menjaga privasi pasien. Menumbuhkan optimisme di diri mereka. Dokter memiliki kode etik. Sehingga dia berkomunikasi baik dengan pasien, dengan keluarga pasien, dengan teman sejawat. Makanya dia dipandang sebagai dokter yang teladan oleh kawan-kawan sejawat dia. Namun sayangnya tidak sedikit yang gagal membangun komunikasi yang baik dengan pasangan hidupnya. Baik dia laki-laki atau wanita. Sebagian ada yang gagal menjadi suami. Sebagian gagal menjadi istri. Sebagian gagal menjadi bapak. Dan sebagian gagal menjadi ibu. Namun sukses menempuh karirnya. Tapi sebagian gagal untuk membangun surga di rumah. Ahibati fillah. Entah kenapa mereka sukses, mungkin karena belajar dan bekerja keras untuk meraih cita-citanya. Untuk mengukir karirnya. Dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan sebagian gagal. Sebagian tidak mendapatkan kebahagiaan di rumahnya. Iya, dia tetap mempertahankan rumah tangganya. Tapi sejatinya dia sudah aras-arasan dengan kehidupan. Akhirnya dia fokus menjadi mesin pencari uang. Ahibati fillah. Kalau semua sibuk dengan pekerjaannya dan dengan profesinya. Terus kenapa menikah?
Untuk apa membangun rumah tangga? Agar tidak disebutkan jomblo, sampai tua tidak menikah? Atau memang pernikahan itu tanpa niat yang baik? Tidak sedikit pemuda-pemudi yang menikah karena sudah berzina. Bukan karena ingin menyempurnakan agama. Bukan karena ingin mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bukan karena ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena sudah berzina. Ini sebagian orang. Sehingga kita melihat betapa pesatnya praktek aborsi di negeri kita. Karena adanya hubungan-hubungan sebelum nikah yang dimurkai oleh Allah yang mengantarkan kepada pembunuhan untuk janin tersebut. Tapi entahlah, artinya setiap orang mungkin tahu kenapa dia gagal dalam rumah tangganya. Tapi yang jelas ada sebuah doa. Yang doa ini dinisbatkan kepada Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Nempel rumahnya sama kita atau di depan rumah kita, di belakang rumah kita, menyesakkan dada kita. Tetangga yang buruk, berlindung kepada Allah. Wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib, dan aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Rambutnya beruban sebelum waktunya bukan karena pekerjaan, tapi karena pasangan hidup. Wa min waladin yakunu alayya rabban, dan aku berlindung kepadamu dari anak yang menjadi penguasa atas orang tua. Wa min malin yakunu alayya adzaban, dan aku berlindung kepadamu dari harta yang menjadi azab. Orang nih bekerja, berusaha, mengumpulkan harta, meniti karir, tapi ternyata diadab buat dia. Bukan kebahagiaan yang didapat di rumahnya, tapi rumah tangga yang hancur. Tidur pun tak nyaman. Yang ada dalam benaknya harta dan harta. Wa min khalilin makirin ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Dan aku berlindung kepadamu dari kawan yang pandai bermakar. Matanya senantiasa melihatku. Hatinya memperhatikanku. Kalau dia melihat kebaikanku, dia kuburkan. Kalau dia melihat keburukanku, dia sebarkan. Ahibati fillah. Maka sepertinya semuanya, baik yang berprofesi sebagai dokter atau tidak, atau apapun kerjaannya, hendaklah mengevaluasi diri. Introspeksi. Kenapa dulu rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang? Kenapa dulu taman yang banyak bunga-bunga yang merekah dan segar? Sekarang bunga-bunga itu layu. Bahkan sebagian udah mati. Bahkan taman itu udah kering. Hanya tinggal menanti api yang akan membakarnya. Kadangkala itu terjadi. Ada apa sebenarnya? Kita ini lebih sering menunjuk orang lain. Istri menunjuk suaminya. Suamiku yang kayak gini. Sang suami mengatakan istriku yang gak pandai menjadi istri. Cobalah gak perlu saling menyalahkan. Tapi saling mengkoreksi diri. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Mungkin bisa dibacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina taqtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw Kalu. wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, dan ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Banyak suami yang selalu nuntut sama istrinya, engkau harus seperti ini, engkau harus seperti itu. Tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya sendiri. Istri kadang-kala seperti itu. Menuntut suaminya harus A, B, C. Tapi dia sendiri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Ada kecurangan dalam rumah tangga kita. Ada kezaliman. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan di antara keduanya, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka kiranya kalau belajar untuk menjadi dokter itu bertahun-tahun, menjadi spesialis lagi tambah. Artinya dia punya ilmu untuk profesi dia. Tapi untuk menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri, kadang-kadang nggak pernah belajar. Nggak pernah sekolah. Sehingga terkadang ada suami istri ini yang sama-sama bekerja. Mungkin sama-sama dokter. Mungkin sama-sama jadi dosen. Atau apa saja kerjaan. Dua-duanya sibuk dengan pekerjaannya. Dua-duanya menjadi mesin mencari uang. Sampai ke rumah, mereka lupa dengan tugas sebagai seorang suami atau tugas sebagai seorang istri. Gimana nih kita punya rumah jadi surga? Haibati fillah. Orang yang terbaik itu bukan orang yang paling baik sama pasien. Bukan yang paling baik sama karyawannya. Bukan yang paling baik sama bosnya, sama atasannya, sama kawan-kawannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri-istrinya, sama keluarganya. Maka coba kita lihat. Anda ingin menyampaikan kepada para suami, para istri terlebih dahulu. Para istri. Agar engkau lebih tahu apa sih yang diinginkan suami dari istri. Uang? Bukan. Ini secara umum ya. Kalau ada oknum-oknum yang mungkin menginginkan uang dari istrinya disuruh bekerja, cari duit, dia hanya menjadi lintah darat yang menyerap hasil kerja istrinya, ada. Tapi secara umum nggak kayak gitu laki-laki. Yang pertama, yang diinginkan oleh suami itu penghormatan dari istri. Jadi secara lahir atau sejak lahir, secara fitrahnya laki-laki itu memang Allah jadikan pemimpin. Kalau dia di tempat kerjanya dihormati, maka seharusnya di rumah lebih dihormati lagi. Kalau dia tidak mendapatkan penghormatan di rumah, maka dia nggak betah di rumah. Sebuah ayat yang insya Allah banyak yang hafal kaum laki-laki ya.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, pengayom, pelindung buat para wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah memberikan kemuliaan bagi kaum laki-laki. Penghormatan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah. Ingat, yang wajib mencari nafkah itu suami. Dari sinilah suami mendapatkan penghormatan. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang kedudukan suami. Yang mungkin sebagian aktivis gender merasa kok kayaknya dizalimin perempuan. Enggak, perempuan dihormati. Apakah seorang yang menjadi anak buah di perusahaan itu dihinakan? Tidak. Atasan butuh sama anak buahnya. Anak buah butuh sama atasannya. Saling membutuhkan sebenarnya. Tapi memang semua harus tahu dengan posisinya. Kau sebagai apa? Oh, manajer. Baik, ada bawahanmu. Bawahanmu punya bawahan lagi. Sehingga setiap orang harus tahu. Yang anak buah hormati atasannya. Yang atasan sayangi bawahannya. Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah." Andai kata aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah Jalla Jalaluh, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Bayangin. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La tu'addil mar'atu sallallahu ala nabiyina wasallam. Seorang wanita tidak akan memenuhi hak suaminya. Seorang perempuan tidak akan memenuhi hak Tuhannya sampai dia memenuhi hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'u. Andai kata seorang suami menginginkan istrinya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Sang suami ingin menggauli istrinya. Sedangkan istrinya di atas kendaraan. Maka nggak boleh istri menolak. Hormati suami. Semua perintah orang tua memerintahkan. Kalau suaminya menginginkan dia, maaf ayah. Di tempat kerjamu mereka menginginkanmu, tapi suami menginginkan dirimu. Afwan, ana hari ini gak bisa masuk. Potong gaji, gak apa-apa potong gaji. Yang penting dapat menghormati suami. Itu yang diinginkan suami. Nabi SAW, urusan ranjang ini ya. Ini urusan ranjang, urusan penting sekali sebenarnya. Dalam hal penghormatan kepada suami. Kenapa? Karena tujuan pernikahan salah satunya adalah melampiaskan syahwat. Bagaimana seorang suami yang capek di tempat kerjanya, yang banyak godaan di sana, sampai rumah istrinya nggak ada. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza rajulu da'a zaujatahu li hajati falta'ti." Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, hendaklah dia datang. Wa in kanat 'alat tanur, walaupun dia sedang di hadapan tungku, sedang masak dia nih. Orang dulu masak ya, nggak kayak sekarang. Sekarang masak pakai gas tinggal dimatikan. Dulu itu pakai tungku. Menghidupin kompornya itu lama. Pakai kayu. Itu pun kata Nabi SAW, hendaklah dia datang. Ahibati fillah. Rasulullah SAW bersabda, Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin wa tudbir fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Artinya dia menggoda,
Perempuan itu menggoda dari depan, dari belakang, Masya Allah. Dia makhluk yang sangat indah sekali. Kalau seorang melihat wanita yang membangkitkan syahwatnya, apa yang harus dia lakukan? Faliyati ahlah, hendaklah dia pulang, jumpain istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Itu akan menghilangkan perasaan tadi syahwat yang membara dalam hati. Akan hilang. Datangin istri. Dalam hadis lain Nabi mengatakan falyati ahla fa inna ma'aha alladhi mithlu alladhi ma'aha. Yang ada di perempuan itu sama dengan yang ada di istrinya. Gimana kalau dia pulang ke rumahnya istrinya nggak ada. Yang bukain pintu pembantunya. Karena dua-duanya sibuk. Sehingga kadang-kala hilang di sini. Salah satu tujuan pernikahan itu. Dia mau melampiaskan syahwatnya dia. Dulu ada teman dari Sudan yang cerita. Berapa kali cerita yang sampaikan agar kita ambil pelajaran. Ada seorang hakim. Ketika dia sedang sidang. Pas mulai sidang. Yang didatangkan saksi atau terdakwahnya itu. Seorang wanita yang cantik sekali. Hakim ini ketika melihat itu langsung diskoros sidang. Skoros. Dia pulang ke rumah. Jarak dari mahkamah ke rumahnya setengah jam. Kan? Dia pulang. Dia salurkan syahwatnya kepada istrinya. Dia balik lagi ke mahkamah. Dipanggil lagi. Selesai urusan. Maka ingat seorang istri. Hendaklah engkau patuh sama suami. Berikan penghormatan kepada dia. Kalau anak buah dia di rumah sakit. Anak buah dia di kantor. Itu disuruh apa aja nurut. Bagaimana dengan dirimu? Yang kedua, yang diinginkan suami itu penghargaan. Rasul SAW ketika menceritakan penghuni neraka. Beliau mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna. Mereka kufur. Ayakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah? Enggak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada pasangan hidupnya. Kepada suaminya. Kufur kepada kebaikan-kebaikannya. Lau ahsanta ila ihdahunnad dahr. Kalau engkau berbuat baik kepada perempuan tersebut sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat satu kesalahan yang dilakukan oleh suami, maka biasanya perempuan yang tidak pandai menghargai akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Ucapkan terima kasih kepada suami. Iya, mungkin dia pulang malam. Bang, tunggu dulu. Hargai suamimu pulang kerja ini. Bukakan pintu, tanyakan kepada suami. Mau apa bang? Yang panas, yang hangat, yang dingin. Sebagai bentuk penghargaanmu kepada suami. Pijetin suami, itu bentuk penghargaan. Sampaikan kepada suami, Allah abang capek banget. Mohon maaf kita sudah ngerepotin abang sebagai suami. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu lil mar'ati an tasum wa zawjuha hadir illa bi'idni. Tidak halal bagi seorang wanita untuk puasa sunnah, sedangkan suaminya itu ada di rumah tanpa izin suami. Ini mau puasa buat Allah Azza wa Jalla. Dia mau berpuasa. Untuk sang pencipta. Dia mau beribadah. Tapi tetap dia perlu menghargai suaminya. Izin sama suami. Kalau urusan ibadah perlu izin. Apalagi urusan pekerjaan dunia. Maka hargai suami. Ya sebagian suami mungkin yang kerjaannya nggak nyaman ya. Hari itu dia bawa duit 20.000, 30.000. Ya mungkin kalau yang profesinya dokter ya lain lah. Kadang-kadang urusan fulus tidak terlalu dipikirkan.
tapi ada profesi-profesi lain, tolong dihargai. Yang ketiga, suami itu butuh pendampingan. Iya. Kadangkala suami pulang kerja, istri tidak menyambutnya, istri sibuk dengan handphonenya, istri sibuk sama anak-anaknya. Dampingi suami. Dampingi dia ketika makan. Dampingi dia ketika mandi. Dampingi dia ketika hendak tidur. Ketika hendak istirahat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, bagaimana beliau menumbuhkan cinta dan kasih sayang di rumahnya. Beliau makan itu dibarengin sama Aisyah. Mandi pun kayak gitu. Sebaliknya suami juga dampingi istrinya. Ada kisah seorang suami yang lagi lapar, udah dibikin makanan sama istrinya, ditaruh di meja makan. Lalu ditinggal sama istrinya. Istrinya mau nonton televisi. Dulu nih ceritanya. Dipanggillah sang istri sama suami. Fulana, Fulana, kata dia. Dia mengatakan, saya ini bukan kucing. Dikasih makan terus ditinggal. Ini yang kadang sang suami kadang-kala sampai rumah mau makan. Yang menyediakan pembantu. Makanya kadang-kadang dia berpikir apa anak Hasan nikah sama pembantu ya. Ini kejadian. Ada seorang yang istrinya sibuk bekerja di luar. Sang suami ini kalau pulang jarang ketemu istrinya. Dia punya pembantu di rumah. Akhirnya dia nikahin pembantu. Karena dia merasa kok anak semuanya pembantu. Berangkat kerja yang nyiapin sarapan pembantu. Pakaian semua yang nyiapin pembantu. Kamar tidur yang ngerapikan pembantu. Semuanya pembantu. Istri datang kerja, capek tidur, berangkat pagi kerja lagi. Nanti pulang sore. Maka tolong diperhatikan. Dia butuh pendampingan. Yang keempat. Suami itu butuh atraksi dari istri. Butuh hal-hal yang menarik perhatian. Makanya kata Nabi SAW ketika beliau ditanya siapakah wanita yang paling baik. Maka jawab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepada dia, Masya Allah, dia menyejukkan hatimu. Subhanallah. Kebanyakan perempuan itu tampil cantik kalau keluar rumah. Di rumah biasa-biasa aja. Padahal seharusnya dia tahu diri. Ketika dia keluar rumah, boleh keluar rumah. Izin suami. Tapi tidak bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Sedangkan di rumah, bikinlah suamimu itu lupa dengan semua kelelahan dia. Suaminya datang, istri dengan pakaian yang seksi. Dengan rias wajah yang mungkin dia panggil orang salon datang ke rumahnya. Sekarang perempuan itu bersolek sampai ke salon kapan? Kalau menghadiri pernikahan. Ada acara. Baru dia panggil salon. Sekarang ganti, rubah. Dia belajar bersolek. Mungkin selama ini dia gak sempat ya untuk belajar bersolek karena kesibukan dia. Sekarang belajar. Ustaz gak punya waktu. Oke, sekarang panggil tukang rias ke rumahnya. Sehingga dia menunjukkan dia benar-benar menghargai suaminya. Dia memberikan apa yang diinginkan oleh suaminya. Dia berhias untuk suaminya. Rumahnya rapi. Hidupkan dupa. Kamarnya seperti kamar pengantin. Setiap hari. Biasanya kamar pengantin itu wangi, rapi. Tapi setelah pengantin lama udah habis. Maka tolong itu dikembalikan. Artinya kalau engkau niat bisa.
Ada pakaian yang dipakai untuk bekerja, tapi ketika suami datang, ganti baju. Perempuan lebih suka pakai daster ya, yang bolong-bolong kadang-kala. Yang suami ngelihat, ya Allah, siapa ini di rumah? Sampai ada kejadian jamaah. Cerita kawan di Surabaya. Dia ada suami ini pulang ke rumahnya. Dia melihat dari rumahnya, dia lagi jalan kaki, kelihatan ada perempuan lagi naik becak. Naik becak, cantik banget perempuannya. Sambil tersenyum sama dia. Dia lihat siapa perempuan ini. Ternyata bininya dia. Istrinya dia. Karena ada perempuan ketika bersolek berubah jadi cantik sekali. Tapi itu untuk keluar rumah. Sekarang enggak. Untuk di dalam rumah. Yang kelima, yang diinginkan suami dari istri itu suara yang lembut ya. Nggak teriak-teriak. Ada sedikit manja sama suami. Memanggil suami, memanggil anak-anak. Kayak di rumah itu suasananya, ya Allah, sejuk banget gitu. Karena ada istri yang kalau ngomong sama suami, angkat suara. Teriak-teriak. Enggak, suami dulu yang angkat suara. Gak ada masalah, suami angkat suara bukan berarti engkau ngangkat suara juga. Emangnya rumah tangga ini mau berantem? Enggak. Lembutkan suaramu. Kalau suami sedang marah, engkau yang melembutkan suara. Anda gak salah Ustaz, gak ada urusan salah benar nih. Urusannya bagaimana rumah tangga ini menjadi surga. Sehingga suami ketika melihat istrinya dalam kondisi suami marah, istrinya Masya Allah berusaha mengadem-ademi suaminya, Masya Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian di dalam surga? Kayak apa mereka? Qulna bala ya Rasulullah. Tentu kita mau ya Rasulullah. Kullu wadudin walud. Dia adalah perempuan-perempuan yang pengasih, yang subur, yang banyak anak. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha. Kalau dia sedang marah atau suaminya menyakiti istrinya atau suaminya marah kepada dia, qalat, maka perempuan ini akan berkata, dia meletakkan tangannya di tangan suaminya sambil berkata, hadihi yadi fi yadik, ini tanganku di atas tanganmu. La aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan matamu sampai engkau ridho. Subhanallah. Itu yang diinginkan oleh suami. Datang minta maaf. Aku bertobat kepada Allah atas kesalahanku. Walaupun yang salah suami. Ini manajemen konflik dalam rumah tangga. Agar gak kebakaran. Kalau tahu ada api di sana, jangan dilemparin bensin. Lemparin air. Kadang-kala istri gak terima. Yang keenam, suami butuh dukungan dan motivasi. Ya, motivasilah suami dalam berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada kerabatnya, dalam menuntut ilmu, mungkin dalam pekerjaan dia. Kalau kita lihat bagaimana istri Nabi itu memotivasi Nabi, mendukung Nabi seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai Nabi itu punya istri 9, gak tergantikan itu Khadijah. Udah meninggal Khadijah. Tapi beliau tetap berbuat baik sama Khadijah. Mengingatnya. Berbagi kepada kawan-kawannya. Kenapa? Karena Khadijah ini yang full mendukung Nabi SAW. Materi, imateri. Makanya ketika Aisyah mengatakan seakan-akan tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Khadijah lagi. Aisyah itu sampai cemburu kepada Khadijah. Padahal Aisyah gak pernah berjumpa sama Khadijah. Seperti itu ketika istri full mendukung dan memotivasi suami. Maka suami akan setia dan akan menjaga.
Yang ketujuh, menjaga kehormatan diri. Seorang perempuan jangan bergaul dengan yang bukan mahramnya kecuali ketika ada perlu, selesai. Jangan memasukkan ke rumahnya laki-laki yang tidak disukai sama suami. Tundukkan pandangan. Ketika ngobrol sama laki-laki lain yang tegas. Sama suami lemah lembut. Suami akan melihat ini istriku. Kemudian yang kedelapan, mendidik dan merawat anak-anak serta mengerjakan urusan rumah tangga. Itu yang diinginkan suami. Bukan anak-anak dididik sama babysitter. Istri nggak ngurusin, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan pekerjaannya. Dia ingin memiliki anak-anak yang berjiwa pejuang. Makanya Rasul SAW mengatakan khairu nisa'in rakibnal ibil. Salihu nisa'i Quraisy. Sebaik-baiknya wanita penunggang unta adalah wanita yang baik dari kalangan Quraisy. Ahnahu ala walad fi sigharihi. Yang penuh kasih sayang terhadap anak ketika anak itu kecil. Dan sangat menjaga apa yang dimiliki oleh suami. Menghargai suaminya, menjaga milik suami. Maka tolong didik anak-anak. Suami itu senang pulang rumah, pulang dari kerja ngelihat istrinya sedang ngajarin anaknya baca Quran. Sedang ngajarin anaknya masak. Ngajarin anaknya cuci-cuci. Ngajarin anaknya nyapu, bersih-bersih. Tahu-tahu anaknya udah hafal Quran. Alhamdulillah anak kita udah hafal juz amma. Coba setoran sama ayah. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, suami ingin ada cinta di rumah. Walaupun mungkin engkau kurang suka sama suami. Tapi ungkapkan bahwa engkau mencintai. Dan didik anak-anak untuk mencintai bapak. Menghormati, menghargai bapak. Tumbuhkan itu di diri anak-anak. Ketika bapak pulang malam, sampaikan kepada anak-anak, ya bapak gak punya waktu nak. Tapi semua itu bapak lakukan untuk kalian. Ini perlu ditanamkan di diri anak. Sehingga sang bapak itu ketika pulang, diharapkan kehadirannya sama anak-anak. Anak-anak datang, kirim anak-anak tuh. Sana-sana bapak udah datang ya. Suruh sambut bapaknya. Sang ibu melihat dari jauh sambil main mata sama suaminya. Dan katakan kepada dia, gak ada laki-laki yang dalam pikiranku, dalam dadaku kecuali engkau. Dan tumbuhkan rasa butuh sama suami. Karena kadang-kadang kalau suami istri saling kerja, si istri masa gak butuh sama suaminya. Aku bisa hidup sendiri. Tanpa suami aku cukup, bahkan mungkin gajinya lebih banyak dari suami. Ketika perasaan itu ada, berarti rumah tangga mulai retak ini udah. Yang suami mungkin berpikir banyak perempuan lain yang suka sama dia. Yang istri merasa aku gak butuh sama suami juga. Taib, adapun yang diinginkan oleh istri dari suami. Ini para suami dengerin. Istri itu butuh cinta dan kasih sayang. Butuh cinta dan kasih sayang. Ya, karena perempuan itu lebih mendahulukan perasaan daripada akal. Kalau tadi di suami kita bicara penghormatan, penghargaan ya. Ya karena itu yang dia inginkan. Kadang-kala perasaan dia tidak terlalu dia pikirkan. Tapi dia perlu cinta. Tapi perempuan dia butuh kasih sayang. Dia perlu belayan. Bagaimana Rasulullah SAW cintanya kepada Aisyah. Beliau kadang-kala berangkat ke masjid, sebelum berangkat dia kecup istrinya. Dia tunjukkan cinta. Maka suami ketika mau berangkat kerja, kecup istrimu. Rasulullah SAW mau ke masjid mencium istrinya. Beliau ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Beliau sebutkan hal itu.
Maka jangan sampai suami ini hubungan sama istrinya sekedar hubungan kayak hubungan bos sama anak buah. Jangan. Yang kedua, istri perlu penghargaan. Ya. Dia bekerja 24 jam di rumah. Kita bicara nih istri yang kerja di rumah ya. Kadang-kala ada istri yang kerja di luar ya tetap butuh penghargaan. Tapi ada istri yang 24 jam di rumah. Dia capek, dia lelah. Pernahkah engkau ucapkan kepada dia ketika menyuguhkan makanan kepadamu syukran? Jazakillah khair. Di kantor kalau anak buahnya ngantarkan surat. Kalau ada CS mungkin yang ngantarkan makanan, yang bersihkan ruangannya, dia katakan makasih, jazakumullah khairan. Kalau dia makan di warung, dia ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih, syukron. Tapi kadang-kadang istrinya nggak pernah dapat kalimat syukron. Yang ada celaan, makanannya kurang ini, kurang itu. Dibikinin kopi. Kadang-kala merasa kopinya dingin. Kenapa kau nggak katakan syukron? Dia perlu. Perempuan itu kalau di rumah menjadi segala sesuatu dia. Dia menjadi babysitter, menjadi koki. Kayak jamaah, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Bukan diciptakan dari baja. Kalau perempuan itu diciptakan dari baja, sudah leleh dia. Dengan tugas-tugas dan pekerjaan. Bagaimana dia hamil. Masih melayani suami. Hamil, punya anak juga. Kerjaan rumah dia harus selesaikan, dia harus menyambut suaminya. Dia harus mendengarkan keluhan suaminya. Maka ingat, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Iya, dia bengkok. Dia tidak diciptakan dari tulang kepala. Tidak diciptakan dari tulang tangan. Tidak diciptakan dari tulang kaki agar kau sadar. Dia diciptakan dari tulang rusuk. Yang ada di sampingmu selalu. Yang tanganmu seharusnya melindungi dia. Bukan itu dia. Maka hargai dia. Ketika dia hamil lahir anakmu. Apa yang kau berikan kepada dia? Sebagian gak punya uang. Tapi hargai dia dengan bikin piagam. Ucapan terima kasih buat istri. Nah, penghargaan. Suami kadang-kadang dapat penghargaan di tempat kerjanya. Istri kasih penghargaan. Belikan dia bunga, mawar, yang kasih tulisan, yang ada cinta dan sayang di sana. Tulis surat. Sebelum berangkat kerja taruh di bawah bantal. Sehingga ketika istrinya bersih-bersih bantal, dia temukan surat cinta suaminya. Masya Allah. Tapi kalau yang bersihin kamar pembantu yang dapat surat cinta nanti. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ucapkan terima kasih. Pujilah dia. Puji. Yang ketiga, istri perlu perhatian dan pendampingan juga. Perhatikan dia. Jangan engkau berpikir, aku capek kerja. Istrimu juga capek bekerja. Apalagi yang ibu rumah tangga. Dia lelah. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya. Malam hari sebelum tidur, beliau ngobrol dulu sama istrinya. Yang keempat, sebelum yang ketiga perhatian ini jamaah ya. Anda ingat dengan dua istri jenderal. Ketika haji di Mina dia cerita. Syafiq kata dia, tolong sampaikan kepada para suami. Kita tuh kalau secara materi udah dicukupin. Dikasih fulus terus sama suami. Cuma yang kita butuhkan itu bukan hanya uang. Kita perlu perhatian. Iya. Perempuan itu bukan boneka. Dia perlu perhatian. Yang keempat, perempuan itu ingin didengarkan isi hatinya.
Laki-laki di tempat kerja ngobrol sama banyak orang ya. Sampai rumah, istrinya sibuk di rumah dari pagi sampai sore kadang-kadang. Ini kalau sama-sama, kalau yang satu kerja, yang satu di rumah. Tapi kalau sama-sama kerja, pulang ke rumah itu siapa yang mau mendengar curhatan satu sama lain, yang ada tidur kecapean. Yang ada marah-marah kadang-kadang. Maka sang suami hendaklah memperhatikan. Duduk sama istrinya. Pegang tangan istrinya sebelum tidur umpamanya. Mungkin istri mau cerita ini itu. Nabi SAW itu mendengarkan ceritanya Aisyah. Cerita panjang Aisyah itu. Ada hadis Ummi Zar. Nabi dengerin cerita. Padahal Nabi ini dapat wahyu dari Allah. Insya Allah dengan ceritanya Aisyah beliau tahu. Tapi beliau dengerin. Ada suami-suami kalau istrinya lagi cerita, oh aku udah tahu itu ya, cerita yang itu kan, oh aku udah baca. Subhanallah. Jadilah pendengar yang baik. Sebagaimana ketika dokter ini mendengarkan pasiennya cerita, dia dengerin. Kenapa istrinya tidak? Yang kelima, istri itu ingin disertakan dalam kesenangan suami. Dia. Rasulullah SAW itu tahu. Jadi ketika suami lagi gembira, ya berbagi kegembiraan sama istri gitu. Jangan sampai berbagi masalah sama istri tapi kegembiraan gak pernah berbagi. Kalau lagi makan enak, mungkin sang suami lewat warung, apa ini itu. Insya Allah. Kau lihat. Mungkin ada sesuatu yang istrimu suka, belikan. Katakan kepada istri, Allah aku tadi ingat sama engkau. Aku mampir di warung. Nabi SAW subhanallah pernah diundang oleh seorang sahabat untuk makan enak nih. Nabi tanya, Aisyah diajak enggak? Oh enggak, cuma engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak kalau gitu. Nabi menolak undangan tersebut. Datang lagi orang itu, Aisyah diundang juga? Enggak, kata dia. Nabi menolak lagi. Sampai ketiga, iya sama istrimu. Baru Nabi berangkat. Subhanallah. Ahibati fillah. Yang keenam. Yang inginkan oleh istri itu suasana santai dan menyenangkan di rumah. Istri menciptakan baiti jannati, rumahku surga. Ketika engkau sudah sampai ke rumah itu, jadilah engkau suami. Ada suami-suami yang Masya Allah, di luar dia bos, di rumah juga jadi bos. Di luar dia komandan, dia jenderal, dia kapten mungkin, masih kapten pangkatnya, atau sudah jenderal. Masuk rumah, engkau jadilah suami. Jadilah bapak buat anak-anak. Titel, gelar, jabatan tinggalkan, kau masuk rumah tinggal di sana. Santai suasananya. Nabi SAW santai sama Aisyah, ngobrol, cerita, ketawa-ketawa. Itu terjadi di rumah Nabi SAW. Sampai rumah bapak main petak umpet sama anaknya. Itu diinginkan. Istri kalau melihat bapak main sama anaknya, main kuda-kudaan ya. Subhanallah. Senang banget tuh istri. Ketika ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu di rumah ngapain sih? Ngapain Nabi kalau udah masuk rumah? Beliau kan jenderal. Beliau panglima perang. Tapi kok di rumah ngapain Nabi SAW? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli. Yang dilakukan Nabi seperti yang dilakukan salah seorang kalian di rumah jika membantu istrinya. Yakhsifu na'lahu. Jahit sandalnya sendiri, bajunya robek beliau jahit. Kadangkala timbanya rusak beliau perbaiki. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi alaihi salatu wasallam seperti itu ketika di rumah. Bukan teriak-teriak manggil istrinya, "Tahan! Sini! Fulana, sini!" Istrinya, "Siap!" Enggak, dia istrimu, dia bukan pembantu, dia bukan pekerja. Dia istrimu, pendamping hidup. Ibu anak-anak.
dia teman tidur. Maka tolong suasana santai itu tadi dengan ketika seorang dokter umpamanya, dia letakkan sudah semuanya di rumahnya. Dia menjadi istri, menjadi suami, dan menjadi bapak yang baik buat anak-anaknya. Rasul SAW mengatakan, kullu syai'in laysa min dzikrillah azza wa jal fahuwa laghwun wa lahwun aw sahwun. Semua hal yang tidak mengandung zikrullah, mengingat Allah, itu adalah melengahkan, melalaikan, melupakan, kecuali 4 hal. Yang salah satunya adalah mula'abatuhu ahlah. Seorang suami bermain-main sama keluarga. Nabi itu lomba lari sama Aisyah. Kejar-kejaran sama Aisyah. Radhiyallahu ta'ala anha wa sallallahu ala nabiyina wa sallam. Nih Zaid bin Thabit, muridnya Anas bin Malik. Yang Anas ini adalah pelayannya Nabi SAW. Kana Zaid bin Thabit min afkahin nas fi ahli. Zaid bin Thabit, afwan ini. Nah. Ya ini ceritanya, maaf bukan Zaid muridnya Anas. Ini Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini ceritanya budaknya Thabit bin Ubaid mengatakan, kana Zaid bin Thabit min afkahin nas fi ahlihi. Dia itu adalah orang yang paling suka bercengkrama ketika di rumah bersama keluarganya. Wa azmatihi indal qaum. Tapi kalau sudah ketemu sama kaum, dia jadi lelaki, gentle dia. Tunjukkan hal itu. Jangan di luar ketawa-ketawa, asyik sama kawan-kawannya, di rumah jadi macan. Bukan tempatnya jadi macan di rumah. Ahibati fillah. Yang ketujuh, yang diinginkan istri dari seorang suami, kedekatan dengan anak-anak. Tolonglah bapak itu. Ya, anaknya diajak ke masjid, sholat di masjid. Anaknya diajak beli sesuatu. Makan sama anaknya, naik motor sama anaknya, bermain sama anak-anaknya, ngajarin anaknya. Dengerin tuh hafalan Quran anaknya, doa-doa yang dihafal sama anaknya. Nabi SAW tuh dekat banget sama anaknya. Dekat, bahkan sama cucunya beliau dekat. Kadangkala ada bapak yang sibuk cari duit, sekali lagi cuma jadi mesin pencari uang. Tugas terbesar seorang ayah itu adalah menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Bukan cuma cari duit. Maka subhanallah, ada yang mengatakan anak nih dapat dari orang tuanya cuma fulus, dari ibunya cuma air susu, pendidikan gak dapat. Akhirnya dia sibuk cari kawan-kawan di luar. Tolong dekat, jadikan mereka kawan. Yang kedelapan, perempuan itu ingin dimaklumi kekurangannya dan dimaafkan. Ini buat para suami. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bukan untuk diluruskan. Engkau luruskan, patah. Terus gimana? Wastamti'u fihinnal iwad. Kata Nabi, bersabar engkau. Bersenang-senanglah dengan kondisi engkau tahu ada kebengkokan di diri dia. Suami yang harus paham gitu. Sabar. Ya, kalau dia punya banyak kesalahan, kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minah. Jangan sampai seorang yang beriman itu membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lain yang dia sukai? Kenapa kau nikahin dia? Pasti ada kelebihan tuh perempuan. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Maklumi kesalahan dia. Nabi SAW memaklumin istri-istrinya. Kadangkala Aisyah angkat suara. Kadangkala ada yang bantah istrinya. Tapi dimaklumi sama Nabi SAW. Ahibati fillah. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 nih, suami itu, istri itu ingin suami yang dermawan, jangan pelit, jangan bakhil. Kalau engkau punya kelebihan harta,
yang engkau berikan kepada istrimu itu sedekah. Asalkan kau berharap pahala dari Allah SWT. Jadi sifat bakhil ini jemaah, termasuk akhlak yang buruk. Sedangkan suami dipilih itu adalah yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Rasul SAW mengatakan, la yajtami'u asyuhu wal iman fi qalbi abdin abadan. Nggak pernah berkumpul tuh sifat kikir dan iman di dalam hati hamba selama-lamanya. Maka para suami, mau dibuat apa tuh duit? Dikumpulin, ditumpuk ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kata Allah, orang yang punya keluasan rezeki, berikan nafkah kepada istrimu sesuai dengan keluasan. Yang memang rezekinya terbatas, ya udah. Sesuai dengan rezeki yang dia miliki. Istri itu benci sama perempuan yang, sama laki-laki yang bakhil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu jamaah mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya suami istri harus saling memahami. Ingat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan-perempuan itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Kalau kita tidak memperbaiki diri kita, mungkin engkau berpikir, enggak lah, anak udah gak cocok sama istri, anak cari yang lainnya. Dia ganti istri, tapi dia tidak merubah sifatnya. Mungkin sang istri gak akan suka sama dia juga. Ada perempuan yang cerai berulang kali. Ada laki-laki yang cerai berulang kali. Siapa yang kau salahkan? Pasangan hidupmu? Atau engkau sendiri? Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke pembawa acara. Tafadhal. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sekarang kita mari memasuki sesi tanya jawab. Pertama saya persilahkan untuk yang open mic untuk Akhi Khair. Assalamualaikum Akhi Khair. Oke, Akhi Khair tidak ada jawaban. Kita ke Mulan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ampun Ustaz, ini Ana mau nanya, qadarullah Ana dan suami bisa 2 bulan, dikarenakan tiba-tiba suami berubah karena ada yang lain. Alhamdulillah Ana sudah hijrah duluan dan beliau masih proses Ana bimbing, tapi ya karena ada ujian ini sebenarnya ada hikmah. Masya Allah luar biasa, Ana jadi fokus untuk konsisten, istiqomah, mengerjakan sholat-sholat sunnah. Alhamdulillah, Ana pikir Allah mau seperti ini karena Ana harus dekat lagi dengan Allah, introspeksi diri. Pertanyaannya gini Ustadz, suami Ana belum menjatuhkan talak 3 sama Ana. Gimana? Suami kenapa? Suami Ana belum menjatuhkan talak 3 sama Ana. Siap. Cuman terakhir beliau bilang mau pisah gitu aja. Gimana? Tapi masih komunikasi sampai sekarang. Afwan, apa yang dikatakan suami? Afwan, suaranya barusan putus. Pisah gitu Ustaz, tapi lewat WA aja Ustaz. Dia ngomong pisah? Suami. Iya? Suami minta pisah, tapi masih komunikasi lewat chatting Ustaz. Dia minta pisah, artinya suami belum menjatuhkan talak 3, belum? Belum, cuman lewat chatting aja Ustaz. Apa yang dia katakan di chatting itu? Minta pisah gitu aja Ustaz. Minta pisah? Saya mau dengan perempuan itu tidak mau poligami. Artinya suami harus mengorbankan anak sebagai istri beliau. Seperti itu. Pertanyaan Ustaz, selain sabar, apakah Ana boleh masih berharap mendoakan suami agar Allah balikan hatinya
Siapa tahu beliau bukakan pikirannya untuk kembali lagi ke rumah Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Yang pertama kita bisa lihat ya hikmah dari musibah yang menimpa ukhti yang bertanya baru saja. Di mana dia semakin dekat sama Allah ya. Waktunya semakin bermanfaat untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau pertanyaannya, bolehkah seorang istri tadi tetap berharap suaminya balik lagi? Boleh, gak ada masalah. Dengan harapan suami dapat hidayah. Apalagi kalau dilihat perempuan yang disukai sama suami itu, dia sepertinya bukan perempuan baik-baik. Kenapa? Ketika dia mau sama suami asalkan suami menceraikan istrinya. Ini yang disebut pelakor. Tapi kalau sang suami mau nikah lagi, mau poligami, jangan sampai engkau melakukan kezaliman kepada istrimu. Karena tuntutan istri kedua atau calon istri kedua, dia baru mau kalau engkau menceraikan istrimu, maka ini kezaliman sebenarnya. Itu sudah tanda tuh perempuan gak baik. Dan mungkin ya gak lama engkau akan merasakan kesengsaraan hidup dengan perempuan yang seperti itu. Maka untuk yang bertanya gak ada masalah ketika mau berdoa, memohon kepada Allah. Yang pertama mintalah kepada Allah agar suami dikasih hidayah. Apalagi dikatakan dia belum hijrah. Belum benar secara agamanya mungkin. Maka doa semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Dan semoga itu perempuan dikasih hidayah juga sama Allah SWT. Sehingga suami balik lagi insya Allah. Kemudian jamaah, Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan bisa jadi yang kalian sukain itu buruk buat kalian. Jadi kita nggak tahu sebenarnya mana yang baik buat kita. Kejadian ini yang jelas baik buat perempuan ini yang bertanya. Bagaimana dia semakin dekat sama Allah SWT. Yang dulu mungkin nggak pernah sholat sunnah, sekarang jadi sholat sunnah. Subhanallah. Satu tasbih. Kalimat tasbih subhanallah wa bihamdi. Di lembaran seorang yang beriman itu lebih baik daripada kerajaannya Nabi Sulaiman. Gimana engkau sekarang bisa sholat sunnah? Di situ ada tasbih, di situ ada takbir, di situ ada tahmid. Dan siapkan hatimu untuk ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair, Ustaz. Sekarang kita menuju penanya yang ada di kolom chat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami menikahi saya sah secara siri, Ustaz. Sudah 2 tahun pernikahan. Gimana dok pertanyaannya? Bentar. Ya. Suami menikahi saya sah secara siri, Ustaz. Sudah 2 tahun pernikahan. Dan saat ini istri pertama mengetahui dan tidak terima kalau suaminya sudah menikah lagi secara diam-diam. Dan menyuruh suami menceraikan saya. Dan saat ini suami meminta waktu untuk menghubungi saya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah saya salah jika saya tidak ingin berpisah dan ingin mempertahankan rumah tangga saya? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Seorang yang menikah lebih dari satu, maka dia harus siap menghadapi konflik. Harus siap. Ada suami-suami yang tidak siap. Makanya dia nikah siri. Secara hukum agama boleh-boleh aja. Tapi ketika ketahuan, mulai badai itu datang. Maka tugas suami adalah bagaimana bersabar menghadapi istri yang pertama.
tanpa menceraikan istri kedua. Cuma kadangkala ketika istri pertama ya secara agama kurang, secara keimanan juga masih kurang kadangkala. Yang ada dia gugat cerai, dia mengatakan kepada suaminya, pilih aku atau dia. Padahal kita tahu bukan alasan yang syar'i sebenarnya ketika seorang perempuan menggugat cerai suaminya gara-gara nikah lagi. Tapi kalau suaminya melakukan kezaliman, maka di situ ada hak dari seorang istri untuk menggugat suami. Maka untuk penanya kalau dikatakan bolehlah mempertahankan, boleh, nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah siap nggak tuh suami. Ada suami yang nggak siap gitu. Maka dia menikah siri sehingga ketika ketahuan mungkin dengan mudah dia lepas istri. Udahlah males lah daripada ribut-ribut. Mungkin dia nanti berpikir akan nikah lagi dengan perempuan lain. Sembunyi-sembunyi lagi. Ketahuan lagi, selamat tinggal. Ini menunjukkan dia laki-laki yang belum siap untuk poligami sebenarnya. Maka buat sang penanya, cobalah mohon sama Allah yang terbaik. Sampaikan kepada suami juga, coba dia istikharah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kadangkala yang menurut dia itu buruk, bisa jadi itu baik. Dan anti pun harus, ya ketika anti siap menerima dia sebagai suami anti, dan anti juga sudah tahu dia nikah siri, dan keluarganya nggak tahu, kalau ketahuan akan beresiko seperti ini, maka anti hadapin. Dan mempertahankan rumah tangga dianjurkan ya. Karena perceraian itu salah satu perbuatan yang paling disukai oleh iblis. Sehingga tatkala bisa mempertahankan rumah tangga, maka itu lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ya, mari kita ke sesi pertanyaan berikutnya dengan open mic kepada Akhi Fauzan. Kami persilahkan. Assalamualaikum, Akhi Fauzan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ya Ustaz, mau bertanya. Saya ini kan sudah menikah dengan seorang dokter kandungan Ustaz. Selama kurang lebih 25 tahun Ustaz. Masya Allah, barakallahu lak. Dulu awal-awal pernikahan kita masih ya bisa dibilang setara. Tapi setelah istri saya ini menjadi seorang dokter kandungan, kenapa dia jadi berubah dan lebih dominan di keluarga Ustadz? Awalnya kita sudah memiliki perjanjian bahwa istri saya ini saya perbolehkan sekolah karena memang lebih berpeluang untuk mendapatkan yang lebih Ustadz daripada saya yang cuma pegawai negeri biasa. Tapi lama-kelamaan kenapa istri saya menjadi lebih dominan, bahkan dominan di keluarga besar Ustadz, termasuk ke kakak ipar, adik ipar, ke kakaknya sendiri, ke adiknya sendiri, dan bahkan ke anak saya sendiri. Istri saya sangat dominan dan hampir selalu mengatur semuanya kehidupan anak saya dan keluarga saya. Nah, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana saya harus menasihati istri saya, karena setiap saya menasihati, pasti selalu dibalas dengan kata-kata yang agak tidak mengenakan. Begitu Ustadz, terima kasih. Masya Allah. Hibati fillah. Nah, jadi ingat, jangan sampai profesi ini menghancurkan rumah tangga kita. Dan sejatinya, seorang istri yang bekerja itu dengan izin suami. Ini yang harus difahami. Jadi kalau suami mengatakan kepada istrinya, engkau resign, wajib taat sama suami. Engkau gak usah bekerja di luar. Aku ingin kau di rumah. Wajib taat sama suami. Innama huwa jannatuki au naruki. Kata Nabi SAW, suamimu itu surgamu atau nerakamu.
Jadi istri yang soleha, walaupun dia lebih kaya dari suaminya, walaupun dia lebih sukses dari suaminya, dia tetap akan mendudukkan suaminya sebagai raja. Dia adalah permaisuri untuk suaminya, yang nurut dan patuh sama suami. Jadi yang menyebabkan orang itu merasa besar kadang-kala masalah fulus. Kalau dikatakan dia lebih dominan karena mungkin dia yang bayar listrik, dia yang melakukan ini, itu, dia yang belikan ini dan itu, sehingga dia memiliki perintah dalam rumah tersebut. Maka bagaimana sekarang memperbaiki istri? Jamaah, kadang-kala tadi Anda sampaikan di awal, ada seorang itu yang sama pasiennya baik banget, tapi sama keluarganya nggak ada kebaikan itu. Kebaikan dia dalam rangka mencari duit. Kalau sama keluarga, ngabisin duit keluarga menurut dia. Maka ajaklah sekali-kali istri untuk ziarah kubur, untuk mengingat hakikat kehidupan ini. Mendatangi orang-orang yang susah, sehingga dia jadi sadar bahwa dunia bukan segala-galanya. Semua akan ditinggalkan. Setelah ditumbuhkan keimanannya, mungkin di sini seorang suami introspeksi diri juga. Ngomong sama istri, aku menjadi suami ini menurutmu, apa kekuranganku yang bisa aku perbaiki? Sebelum ngasih nasihat istri. Jadi kadang-kala tadi kan disebutkan istri kalau dikasih nasihat gak enak ngomongnya. Karena dia lupa dengan posisi dia. Dia merasa kalau tadi dominan, mungkin dia merasa sebagai presiden di rumah sudah. Dia yang mengatur segala-galanya. Intervensi kepada rumah tangga anaknya kadang-kala. Harus nurut sama dia, kalau enggak dikasih duit nanti. Macam-macam urusannya fulus. Maka antum ngobrol sama istri untuk meminta masukan dari dia. Sehingga antum mengetahui apa sih kekurangan anda di mata istri. Setelah itu antum berusaha untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Kalau memang ada kekurangan. Kemudian cari waktu yang tepat. Bukan ngasih nasihat istri, tapi untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau bicara dominan dia di rumah itu, mungkin kalau disinggung masalah itu dia nggak terima. Tapi gimana sekarang diajak istri untuk sholat malam bareng. Tadi ziarah kubur, ngaji bareng. Soalnya kalau nggak dengar nasihat dari antum, dia nggak terima. Jadi perlu orang lain kadang-kadang yang memberikan nasihat. Dan ingat, antum harus tetap menjadi pemimpin di rumah. Dan buat para suami, walaupun istrinya itu kaya, punya penghasilan, tetap suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Sesuai dengan kemampuan dia. Karena terkadang yang menyebabkan rumah tangga itu pincang ketika suami berhenti ngasih nafkah istri. Karena istrinya mampu. Yang akhirnya di situ menimbulkan kepincangan dalam kepemimpinan karena istri merasa, oh dia nggak butuh sama suaminya. Dia bisa jadi fulus sendiri. Dan mungkin dia juga berpikir suaminya yang butuh sama dia. Ini berbahaya. Maka sang suami, bagaimanapun kondisinya, hendaklah dia tetap memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Sambil terus didoakan istrinya. Karena sekarang yang terdampak dengan posisi istri dari sisi karir yang begitu bagusnya, uang yang banyak, semuanya ipar-iparnya, antum sendiri, anak sendiri terdampak. Kesian akhirnya. Rumah tangga yang diinginkan jadi surga. Artinya orang itu kan ingin kalau masuk rumah kayak di surga lah. Tapi kadang-kala kalau datang ibunya, aduh, gak nyaman udah. Hadza wallahu a'lam bissawab.